Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat teman-teman jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama kan dari Fair and Greed Index serta indeksnya Alcoin dia turun ya. Market cap juga turun dari 3,8 kali ini udah di area 3,7 bahkan memiliki potensi dia koreksi sampai di 3,6. Nah, kita lihat juga dari indeksnya net flow-nya ETF teman-teman dia turun drastis yang padahal tiap hari dia selalu positif ya, selalu ada penambahan untuk net flow-nya, tapi kali ini minus sekitar 97,8 jutaan US dollar teman-teman ya. Serta kalau kita lihat dari Bitcoin dominance dia juga mengalami kenaikan dibarengin price-nya Bitcoin yang saat ini sedang koreksi. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman dari indeksnya Memcoin ya, market cap turun 6,27%, volume turun sekitar 1,75%. Secara harfiah asik ya. Secara overall di sini teman-teman ya, si PP, Shiba Inu, Dogecoin ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Serta kalau kita lihat meme coin lainnya seperti Bong, Pengu ya, ini juga turun drastis teman-teman ya. Nah, jadi di sini di kala keadaan meme coin yang turun seperti ini, meronta-ronta seperti ini, teman-teman ya, kita ada sedikit informasi, ada 3 meme coin yang notabene memiliki potensi untuk mengalami breakout. Tapi teman-teman tetap disclaimer ya, tetap disclaimer. Nah, yang pertama teman-teman di sini kita ada Floki. Kalau kita lihat dari Floki sendiri, teman-teman ya. Untuk price harganya dia di 1078 dengan 30 di belakang koma. Kalau market dalam kondisi bearish terus seperti ini, tidak menutup kemungkinan Floki akan mengalami koreksi bahkan nambah zero. Makanya di sini teman-teman bisa melakukan DCI di beberapa area-area tertentu. Kalian cari area support, area base-nya untuk masuk atau DCI daripada si Floki. Floki ini kalau kita lihat progresnya atau proyeknya ini cukup ambisius dan kedepannya cukup bagus ya. Dia memiliki bot trading yang dimana hasil dari pendapatan botnya itu akan digunakan buyback and burning di sekian persen dari fee-nya gitu kan. Dia juga memiliki university juga teman-teman ya. Dia mengedukasi tentang cryptocurrency ya. Dan dia memiliki Floki Locker, Metaverse Valhalla. Nah, jadi kalau kita lihat dari proyeknya Floki ini cukup bagus teman-teman ya. Mengingat dia supply-nya juga cuman 10 triliun. Jadi kalaupun Floki mungkin kill zero kill 10 lagi lah ya. Mungkin dia sampai di area 0,001 itu ada kemungkinan teman-teman ya. Cuman tetap disclaimer itu penting. Yang kedua itu ada Weave teman-teman ya, Dogweave. Nah, Weave ini menjadi salah satu meme coin yang cukup viral pada masanya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, Weave ini ya, dia itu dengan harga mendekati di area 0,95 lah, di under $1, bahkan all time high-nya kan sebenarnya sempat menyentuh di 3 atau 4 dolaran ya teman-teman ya. Dia all time high-nya cukup tinggi dan cukup viral juga pada masanya, di mana memiliki 950 juta US dollar, didukung komunitas solid dan meminta besar dari investor besar Wells. Nah, Weave menjadi pesaing serius Dogecoin dan Shiba Inu di segmen meme coin. Nah, prediksi analis Dogweave itu bisa tembus sampai di area 1,41 US dollar ya untuk jangka pendeknya dalam beberapa tahun ke depan. Sejalan dengan sentimen bullish dan dukungan komunitas yang terus bertambah. Kombinasi antara viralitas, teknologi Solana, dan partisipan komunitas menjadi Weave sebagai salah satu meme coin dengan peluang pertumbuhan tinggi tahun ini gitu teman-teman ya. Mengingat all time high daripada Weave itu kan sempat menyentuh di kisaran $4 kalau nggak salah ya, atau 3, sekian dolar aku lupa. Kalian bisa cek sendiri ya. Nah, coba kita lihat dari seginya Weave ya secara overallnya di sini teman-teman ya. Nah, untuk harga tertinggi daripada Weave itu di kisaran berapa ya? Susah sih mau ngepasin di sini.
Kayaknya nah udah di 4 dolar lebih teman-teman ya, sekitar 4,5 dolaran atau 4,4 dolaran di area tersebut, dan dia sejak brojol sampai saat ini masih cukup bullish teman-teman. Dari persentasenya 1, 2, 3 sudah 1,4 juta% kenaikan dari dia lahir sampai saat ini. Untuk harganya turun lagi di bawah 1 dolar ya. Terus kalau kita lihat teman-teman ya, di sini overview dari total supply itu kan 1 miliar. Jadi total supply-nya hanya 1 billion dan circulating supply-nya udah bisa dikatakan 100% udah tersirkulasi ya. Kita melihat dari sentimen komunitas. Sebelumnya kita lihat dulu dari segi marketnya, di sini udah lengkap, Binance, Coinbase juga udah ada. Tinggal Robinhood kayaknya yang belum teman-teman ya. Kalau kita lihat dari segi komunitasnya, di sini 79% komunitas WIF itu masih sangat bullish terhadap WIF ya. Target terdekat daripada WIF itu di 1,5 sampai di kisaran 2 dolar teman-teman, dan semoga saja tahun ini WIF bisa menyentuh di area tersebut ya. Dan kalau WIF bisa ke area tersebut ya otomatis teman-teman yang ambil atau memiliki koin WIF di harga bawah 1 dolar, di bawah 1 dolar akan full senyum juga teman-teman. Nah, yang berikutnya yaitu Dox Bitcoin ya teman-teman, yang dimana ini harganya masih cukup murah dengan 0,003 teman-teman ya. Secara overall sejak dia ini setahun ya, kalau kita lihat secara overallnya di sini teman-teman, dia koreksi di 31% teman-teman dari harganya ya kan. Terus kalau kita lihat dari dailynya, dia koreksi sekitar 3,78%. Kita lihat dari market daripada Bitcoin ini, dia itu belum ada desentralisasi exchange yang cukup gede seperti Binance, Coinbase, Robinhood, Adbit, Bybit, kayaknya belum teman-teman ya. Jadi dia masih di exchange kecil aja ya, seperti Max Global, Kraken ya, Gate.io, dan beberapa sentralisasi exchange lainnya seperti Bitget juga ya, Bing8, Bitmart, Lbank. Nah, jadi masih ada potensi sebenarnya untuk si Dox Bitcoin ini. Kalau kita lihat dari pengembangnya itu masih cukup aktif di akun X-nya, dan akun X daripada Dox juga cukup aktif teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat dari total supply itu maksimalnya di 100 billion teman-teman, dan untuk circulating supply dia udah beredar semua ya 100 billion. Nah, jadi kemungkinan untuk kill 10 dari harga saat ini teman-teman, with Dox Bitcoin ini masih memiliki potensi untuk kill 10, mengingat marketnya masih kecil ya kan, market capnya kecil, exchange yang listing juga belum banyak. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari basis komunitasnya, 92% teman-teman komunitas daripada Dox Bitcoin ini masih sangat bullish terhadap token ini. Jadi token ini ya kemungkinan sih masih ada harapan teman-teman. Masuknya juga nggak usah banyak-banyak kalau kalian mau beli. Cukup di 10 sampai 20 dolar aja udah lebih dari cukup. Semisal dia bisa kill 10 juga profitnya kerasa teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu ya tentang 3 meme coin yang memiliki prospek di tahun ini. Semoga saja salah satunya ada yang meledak. Tetap semangat dan salam